saudara, senang sekali di segmen ketiga kali ini. Saya Aflan Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serami Topik. Seperti biasa kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Serami Indonesia. Dan sudah hadir bersama saya Bu Zainal Arifin Amnur, Koordinator Liputan Harian Serami Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Zainal. Pagi, Nana. Bu Zainal, cukup banyak informasi yang masuk meja redaksi, tapi hari ini kita memilih ada 3 informasi yang cukup menarik terkait dengan proyek Semen Indonesia. Proyek pembangunan PT Semen Indonesia, kemudian juga proyek IPAL yang sempat terhenti, dan juga terkait dengan prostitusi online yang sempat heboh akhir-akhir ini kita perbincangkan. Nah, saya ingin ke informasi yang pertama terkait dengan pembangunan proyek PT Semen Indonesia. Seperti apa update informasi hari ini, Bu? Ya, kemarin sebenarnya hari Minggu juga ya, kita kan menunggu ini dari persoalan, orang mengatakan bahwa ada persoalan tanah di sana, ada sengketa lahan ya. Yang dimiliki oleh, khususnya dimiliki oleh PT Samana, karena yang PT Samana ini yang pemilik lahan terbesar di lokasi proyek pabrik semen ini ya, ada 1.500 lebih hektar itu miliknya PT Samana. Nah, kita tanya ke Badan Pertanahan Nasional, sebenarnya bagaimana sih status lahan tersebut. Nah, pihak Kepala Kanwil BPN Aceh itu mengatakan bahwa memang tidak ada masalah lagi ya kalau misalnya yang punya PT Samananya sudah ada sertifikatnya sejak lama ya, bahwa tidak ada lagi lahan masyarakat di sana di dalam yang tanah miliknya PT Samana. Ini kan yang dipersoalkan dulunya kan masyarakat ada yang mempersoalkan bahwa mereka punya tanah dalam PT Samana. Nah, kemudian kita juga coba hubungi ke BPNPD, mungkin ada Badan Pertanahan di PD menerima informasi atau menerima komplain dari masyarakat tentang tanah mereka yang diklaim miliknya PT Samana. Dan ternyata pihak Kepala Badan Pertanahan PD juga mengatakan memang tidak ada masalah lagi. Pernah sih mereka menerima komplain, tapi tidak ada bukti yang mengikat secara hukum, artinya tidak ada sertifikat ya. Nah, ini yang kemudian menunjukkan menurut orang Badan Pertanahan Nasional ini bahwa persoalan lahan sebenarnya selesai. Kalau dari sisi hukum ya, dari sisi hukum dari sertifikat hak milik atas tanah itu. Tapi apa kemudian hingga saat ini masih terus berlarut-larut, Bung? Ya, itu kemudian kita coba ya tanya, ini kan kita kan mencari tahu ya ke masyarakat juga, kita ke sana juga, artinya masyarakat akan mengklaim bahwa ini ada tanah mereka di sana. Nah, kalau versi masyarakat ini ya, mereka mengatakan bahwa kalau misalnya diminta sertifikat ya nggak ada sertifikatnya, karena itu kan mereka garap sejak lama dari apa namanya kakek mereka dulu, mungkin dari buyut mereka sudah digarap tanah itu kan turun-temurun ya, mereka nggak ngurus sertifikat. Nah, ini kan hal-hal seperti ini yang kemudian masih belum terselesaikan. Kita coba tanya pendapat lagi ke pemerintah Aceh, kebetulan Wakil Gubernur Aceh baru pulang keliling dari Aceh ya, keliling Aceh beberapa waktu lalu. Pak Wagub juga waktu di Melabuh sudah mengatakan seperti itu, akan duduk lagi ya dengan pihak-pihak yang bermasalah ini termasuk dengan masyarakat untuk menyelesaikan ini. Nah, kemarin Wagub menggelar konferensi pers tentang hasil kunjungan dia. Nah, kita bertanya karena ini kebetulan ini menyangkut cukup banyak ya, kepentingan cukup banyak orang Aceh. Bagi kita di Serambi itu kepentingannya bagaimana ini pabrik semen investasi ini bisa jalan, karena ini kan menjadi barometer nanti bagi calon investor yang lain. Ini maka harus jalan, dan bagaimana kepentingan masyarakat juga harus terakomodir, artinya harus berlaku adil juga ya untuk kepentingan masyarakat. Nah, Pak Wakil Gubernur mengatakan bahwa persoalan ini pemerintah Aceh nggak bisa ngambil alih ini, karena masih ada persoalan itu adalah antara pabrik semen PT Semen Indonesia yang anak perusahaannya PT Semen Indonesia Aceh SIA itu yang akan beroperasi di Lawung, dengan PT Samana, kemudian ada Pemkap PD juga, kemudian juga ada warga Lawung dan Bate. Jadi ini ada 4 yang bersengketa, yang kira-kira 4 yang pihak yang terlibat yang bisa dikatakan bersengketa lah ya.
ini yang harus mereka sebenarnya harus selesaikan ini dulu. Karena yang lain sudah selesai, kalau regulasi yang lain sudah selesai. Secara Artinya hukum juga sudah jelas gitu disebutkan oleh BPN sendiri. Kalau misalnya lahan secara hukum itu jelas kalau BPN. Tapi masyarakat belum bisa menerima. Nah ini kata Wakil Gubernur nanti akan dicari solusinya. Itu. Ya, ini juga menjadi wajah Aceh di mata nasional mungkin seperti itu. Bagaimana untuk investor-investor untuk bisa berinvestasi di Aceh, ini mungkin salah satu apa namanya yang dilihat tolak ukurnya mungkin seperti itu, Bung. Dan kita juga harapkan semoga proyek ini dapat terselesaikan, dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Dan kita beralih ke informasi lainnya yang juga terkait dengan proyek IPAL yang dilaksanakan di Kampung Pandey juga sempat tertahan karena ada situs cagar sejarah seperti itu. Bagaimana update-nya Bung hari ini? Nah ini yang kemarin kebetulan ya datang dari DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadlizon ya. Ada Nasir Jamil juga di sana, ada Fadlullah yang dari Gerindra, kemudian juga ada Irmawan, Firmandes juga. Jadi tim Otsus Aceh juga turun ke sini ya. Sebenarnya ini proyek IPAL ini tidak ada kaitan dengan Otsus. Dan dia karena anggarannya dari APBN. Nah proyek IPAL ini kan berbeda kasus dengan proyeknya pabrik semen ya. Ini dihentikan karena persoalannya ini adalah di tempat di lingkungan kerajaan Aceh dulu yang katanya dulu kerajaan Acehnya terbesar nomor 5 dunia seperti itu ya. Ada yang bilang bahwa kerajaan Aceh itu hebat sekali dulu di Turki dengan partnernya Turki, jadi termasuk adik kuasa lah dulu. Tapi kita mau tunjuk di mana, buktinya kan nggak ada. Orang kan maunya ngomong-ngomong siapapun bisa, tapi mana buktinya. Nah sebenarnya salah satu buktinya itu ada di Kampung Pandey yang kalau misalnya dipelihara ya, dilestarikan. Nah ternyata Kampung Pandey menjadi tempat pembuangan sampah dan dicagar di situ tempat ada makam-makam sultan dulu ya, beberapa sultan, artinya keluarga kerajaan Aceh. Ada ulama juga di situ, ternyata tempat pembuangan limbah yang kabarnya nanti seluruh septic tank, orang Banda Aceh nanti tidak akan pakai lagi septic tank, itu akan mengalir ke sana semua, nanti diolah. Jadi di tempat itu yang akan diolah, dan ini yang nggak bisa diterima oleh para keturunan kerajaan dan oleh banyak masyarakat ya, terutama pemerhati sejarah, aktivis pemerhati sejarah. Nah Pak Gubernur memerintahkan proyek ini memang dihentikan. Setelah dipelajarinya ya, ini keputusannya proyek harus dihentikan. Nah Wakil Ketua DPR RI Fadlizon sampai turun ke sini, jumpa dengan Gubernur Aceh, jumpa dengan raja-raja yang pewaris kerajaan Aceh dulu ya. Nah ini akhirnya berkesimpulan ini memang harus dipindahkan, direlokasi ke tempat lain proyek ini ya, yang sudah dibangun sudah dihentikan sampai di situ. Ini direlokasi. Kita berharap karena ini pihak DPR RI yang ngomong, dan ini akan mereka punya anggaran untuk menganggarkan kembali atau bagaimana cari solusi yang proyek ini juga boleh terhenti. Ya, jangan sampai proyek terhenti seperti itu hanya karena tadi ada situs cagar sejarah tadi ya. Tetap menjaga sejarah tapi tetap ada proyek berjalan. Proyek berjalan tapi jangan ganggu yang sejarah kita seperti itu. Nah, dua informasi tadi cukup menarik untuk Anda baca secara lengkap dalam Harian Seram Indonesia. Terakhir Bung, yang juga cukup booming 3 hari terakhir ini terkait dengan prostitusi online. Seperti apa informasi ini kita turunkan hari ini? Ya, yang prostitusi online ya, saudara polisi sudah menetapkan ya, mencari tersangka baru juga 1 orang. Ya ada 7 orang ya, 6 cewek, satunya yang cowok. Ini yang dianggap germo ya. Jadi dari hasil penyelidikan sementara si germo ini yang mereka sebutnya Papi ya. Papi ini sudah beroperasi sejak 2 tahun lalu, artinya sudah cukup lama ya. Kemudian yang 6 cewek ini polisi mengatakan bahwa mereka sebagai saksi, dan menurut hukum memang dia nggak akan kena, dia dianggap sebagai korban karena si pelakunya adalah Papi ini. Ya, dia yang nanti yang akan dijeratnya si ini. Itu hukumnya Indonesia ya. Kalau misalnya nanti akan kena dengan hukum syariat Islam, kita kan belum sampai ke sana, mungkin polisi juga akan melimpahkan nanti ke wilayatul hisbah, ya akan dilihat dengan situ. Cuma Pak Kapolres mengimbau sih kepada seluruh pemilik hotel ya, karena kita sangat prihatin nih Nana ya,
keadaan kita di Aceh ya ketika seperti ini dibongkar ini cukup mengagetkan dan Karena kita bikin juga malu daerah betul. syariat Islam seperti itu, Iya. tapi ada hal-hal seperti Hal ini. seperti ini yang dibongkar, yang dulunya kita dengar-dengar ya ada ya sudah. Belum ada bukti sih. Orang kan bilang ada. Ya. Nah, seperti kita juga dengar di Mekah ada juga katanya ya. Buya Hamka bilang ada. Saya kata Buya Hamka dulu datang ke Amerika tidak pernah jumpa pelacur. Anda datang ke Mekah bilang jumpa pelacur. Memang seperti itu. Kita akan dapat apa yang kita cari. Kalau Anda datang ke Mekah kemudian jumpa pelacur, berarti kan tujuannya adalah mencari yang ini ya. Mencari sehingga dia dapat. Tapi Buya Hamka karena datang ke Amerika bukan ingin mencari seorang pelacur, tapi dia akhirnya dia nggak ketemu dengan yang seperti ini ya. Nah itu yang seperti Buya Hamka bilang bahwa kita nggak dapat. Nah ternyata di Aceh terbongkar seperti ini ya, rupanya ada. Jadi cukup mengagetkan juga membuat kita malu ya. Ya semoga ini semuanya ya cepat-cepat lah insaf. Kalau misalnya masih ada orang yang lain ya sudah dihentikan, kita kembali bisa mencari rezeki Allah sudah mengatur rezekinya ya, masing-masing kita rezeki ya, jangan mencari yang diharam dengan cara yang haram seperti itu. Baik, tentunya 3 informasi yang sudah kita bahas dalam Serambi Topik kali ini bisa Anda baca secara lengkap dalam harian Serambi Indonesia edisi hari ini dan juga secara online dalam www.aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bun Zainal untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Aflan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.